Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 23 Mei 2026 dalam masa Paskah yang ke-7. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabda-Mu. Sentuhlah hati kami agar kami berani membuka diri terhadap kasih-Mu yang memulihkan. Semoga sabda-Mu hari ini menguatkan iman kami dan memperbaharui panggilan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau telah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan pada hari ini membawa kita kepada sebuah perjumpaan yang sangat pribadi antara Yesus dan Petrus. Ini terjadi setelah kebangkitan, setelah kegagalan besar Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan perasaan Petrus, rasa bersalah, malu, mungkin juga merasa tidak layak lagi menjadi murid. Namun Yesus tidak datang untuk menghakimi. Ia datang untuk memulihkan.
Dan pertanyaan Yesus sangat sederhana tetapi mendalam. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus mengajukan pertanyaan itu sebanyak 3 kali, bukan tanpa alasan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pula ia diberi kesempatan untuk menyatakan kasihnya. Di sini kita melihat sesuatu yang indah. Yesus tidak mengungkit masa lalu Petrus untuk menghukumnya, tetapi untuk menyembuhkannya. Seringkali kita seperti Petrus, kita juga pernah gagal, jatuh dalam dosa, menyangkal Tuhan lewat sikap dan pilihan hidup kita. Dan akibatnya kita merasa tidak layak, bahkan menjauh dari Tuhan. Namun sabda Tuhan hari menegaskan, Tuhan tidak pernah lelah memberi kesempatan baru kepada kita untuk bertobat. Setiap kali Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, Yesus langsung memberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, kasih kepada Tuhan tidak berhenti pada kata-kata. Kasih harus diwujudkan dalam tanggung jawab dan pelayanan. Mengasihi Tuhan berarti merawat sesama, memperhatikan yang lemah, melayani dengan tulus. Menariknya, Yesus sudah bertanya, apakah engkau mampu? Ia hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Karena dasar panggilan bukan kemampuan, melainkan kasih. Di bagian akhir, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini adalah panggilan yang sama yang pernah diberikan di awal, tetapi sekarang dengan makna yang lebih dalam, mengikuti Yesus bahkan sampai pengorbanan. Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting. Pertama, berani datang kepada Yesus, kepada Tuhan, meskipun kita merasa tidak layak. Yang kedua, menjawab kasih Tuhan dengan kasih yang nyata. Yang ketiga, setia dalam panggilan hidup kita. Dan yang keempat, siap mengikuti Tuhan bahkan dalam kesulitan. Hari ini kita belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Dalam tangan Tuhan, kegagalan kita menjadi awal dari panggilan yang lebih dalam. Yesus tidak mencari kesempurnaan kita, Ia mencari hati yang mengasihi. Maka marilah kita menjawab pertanyaan Yesus hari ini dengan jujur dan dalam hati dan berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan biarlah jawaban itu nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami lebih dalam daripada mengenal diri kami sendiri. Ampunilah setiap kegagalan kami dan pulihkanlah kami dengan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu dengan setia dan mampukan kami untuk melayani sesama dengan tulus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.